Greenland adalah pulau terbesar di dunia. Letaknya di Samudra Atlantik Utara, sebagian besar di dalam lingkaran Arktik. Meskipun ukurannya besar, Greenland hanya memiliki penduduk sekitar 56.000 orang. Ini menjadikannya salah satu negara dengan penduduk paling sedikit di dunia. Greenland adalah wilayah otonom di Kerajaan Denmark. Artinya, Greenland punya pemerintahan dan parlemen sendiri, tetapi Denmark bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri dan pertahanannya. Pada tahun 2019, Presiden AS Donald Trump menjadi berita utama internasional dengan pernyataan yang mengejutkan. Dia menyatakan minatnya agar Amerika Serikat membeli Greenland dari Denmark. Gagasan itu segera ditolak oleh Denmark dan Greenland. Namun, komentar Trump membawa perhatian baru ke bagian dunia yang sering terabaikan ini. Ini juga menyoroti semakin pentingnya Greenland secara strategis dan ekonomi di wilayah Arktik yang berubah pesat. Amerika Serikat memiliki sejarah panjang ketertarikan pada Greenland. Pada tahun 1962, Menteri Luar Negeri William Seward, yang telah mengatur pembelian Alaska dari Rusia, menjajaki kemungkinan untuk memperoleh Greenland dan Islandia. Namun, tidak ada hasil. Pada tahun 1946, setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat menawarkan $100 juta kepada Denmark untuk Greenland, mengakui pentingnya strategisnya dalam Perang Dingin yang baru muncul. Sekali lagi, Denmark menolak tawaran itu. Meskipun tidak memiliki Greenland, AS mengamankan kehadiran militer selama Perang Dingin. Pada tahun 1951, Pangkalan Udara Thule didirikan di barat laut Greenland. Pangkalan ini menjadi bagian penting dari strategi pertahanan Arktik AS. Pangkalan ini menampung sistem radar peringatan dini yang kuat yang dapat mendeteksi pesawat pengebom Soviet yang datang. Pangkalan itu juga memainkan peran penting dalam memantau aktivitas kapal selam Soviet di Samudra Arktik. Lokasi Greenland di Arktik memberinya makna geopolitik yang sangat besar. Saat perubahan iklim mencairkan es Arktik, rute pelayaran baru terbuka. Rute-rute ini berpotensi mempersingkat waktu perjalanan antara Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Hal ini menjadikan Arktik sebagai wilayah persaingan yang meningkat antara kekuatan global, termasuk AS, Rusia, dan Cina. Kedekatan Greenland dengan Amerika Utara menjadikannya penting secara strategis bagi keamanan nasional AS. Pulau ini merupakan bagian dari sistem peringatan dini Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara. Ini memberikan zona penyangga yang penting antara Amerika Utara dan musuh potensial. Lebih lanjut, Angkatan Laut AS semakin tertarik pada Greenland sebagai pangkalan potensial untuk kapal selam dan kapal lainnya. Ini karena Samudra Arktik menyediakan rute yang lebih pendek bagi kapal selam AS untuk mencapai titik-titik panas potensial di Eropa dan Asia. Bagian 4. Kekayaan di bawah es. Di luar lokasinya yang strategis, Greenland menyimpan potensi ekonomi yang signifikan. Pulau ini kaya akan sumber daya alam, termasuk unsur tanah jarang, minyak, dan gas. Unsur tanah jarang merupakan komponen penting dalam banyak teknologi modern, seperti ponsel pintar, baterai mobil listrik, dan turbin angin. Saat ini, China mendominasi pasokan unsur tanah jarang global. Potensi Greenland sebagai sumber daya berharga ini menarik perhatian negara-negara yang berusaha mengurangi ketergantungan mereka pada China. Kekayaan mineral pulau yang luas, sebagian besar masih belum dimanfaatkan. Eksplorasi dan pengembangan yang signifikan diperlukan sebelum sumber daya ini dapat diekstraksi dan dibawa ke pasar. Namun, potensi manfaat ekonominya sangat besar. Mereka dapat mengubah ekonomi Greenland dan memberi pulau itu pengaruh yang lebih besar dalam urusan internasional. Bagian 5. Pencairan. Perubahan iklim berdampak besar pada Greenland, baik secara fisik maupun geopolitik. Lapisan es besar pulau itu mencair dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, berkontribusi pada naiknya permukaan laut di seluruh dunia. Es yang mencair ini juga membuka akses ke sumber daya yang sebelumnya tidak dapat diakses, membuat Greenland semakin menarik bagi negara-negara yang ingin memanfaatkan potensi ekonominya. Saat es Arktik terus mencair, jalur pelayaran baru terbuka. Ini mempersingkat waktu perjalanan antara Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Rute Laut Utara, yang membentang di sepanjang pantai Arktik Rusia, dan Northwest Passage, yang melintasi kepulauan Arktik Kanada, berpotensi menjadi rute pelayaran utama. Greenland terletak strategis di sepanjang rute ini, berpotensi menjadi pusat pengiriman dan logistik Arktik.
Bagian 6 tidak untuk dijual. Denmark dan Greenland dengan cepat menolak saran Trump untuk membeli Greenland. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyebut gagasan itu absurd. Pemerintah Greenland mengeluarkan pernyataan yang menekankan bahwa Greenland tidak untuk dijual. Mereka menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kemitraan mereka dengan Denmark. Namun, mereka juga menegaskan hak mereka untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Greenland telah bergerak menuju otonomi yang lebih besar dari Denmark dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2008, penduduk Greenland memilih dalam referendum untuk pemerintahan sendiri yang lebih besar. Ini memberi mereka lebih banyak kendali atas urusan dalam negeri mereka, termasuk sumber daya alam, keadilan, dan penegakan hukum. Sementara Greenland tetap menjadi bagian dari kerajaan Denmark, keinginan untuk kemerdekaan penuh tumbuh di antara beberapa segmen populasi. Bagian 7, Tatanan Dunia Baru. Pendekatan Trump ke Greenland dipandang oleh banyak orang sebagai contoh pendekatan transaksionalnya terhadap kebijakan luar negeri. Dia tampaknya memandang pulau itu, terutama sebagai kesepakatan real estate, bukan sebagai negara berdaulat dengan sejarah, budaya, dan rakyatnya sendiri. Pendekatan ini menuai kritik dari banyak pemimpin dunia dan diplomat. Mereka berpendapat bahwa itu merusak norma-norma diplomasi internasional dan menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap Denmark dan Greenland. China dan Rusia telah mengamati dengan cermat perkembangan di Arktik, termasuk minat Trump di Greenland. Kedua negara memiliki strategi Arktik mereka sendiri dan berinvestasi besar-besaran dalam pemecah es, fasilitas penelitian, dan infrastruktur militer di wilayah tersebut. China, khususnya, telah secara aktif berusaha untuk memperluas pengaruhnya di Arktik. China melihat wilayah ini sebagai sumber daya potensial dan rute pelayaran baru.